Di cerita kali ini, saya akan menceritakan kepada kalian mengenai Master Tengen. Halo para pendengar cerita, selamat datang di channel Story Maru dan mari kita mulai cerita kali ini. Master Tengen merupakan sosok dukun yang sudah hidup sekitar 1000 tahun yang lalu, tepatnya sejak era Heian. Untuk informasi tambahan, era Heian itu berlangsung dari tahun 794 hingga 1185 Masehi. Jadi, mungkin untuk menjelaskannya, itu adalah zaman di mana moyang dari moyangnya moyang kalian punya moyang. Cukup lama bukan? Nah, jika begitu, bagaimana ceritanya Master Tengen masih bisa hidup hingga sekarang? Oke, untuk itu kita akan membagi pembahasan Master Tengen menjadi beberapa bagian, dimulai dari teknik kutukannya. Jadi, alasan kenapa Master Tengen masih bisa hidup hingga sekarang itu dikarenakan teknik kutukan miliknya, yaitu teknik keabadian. Dengan teknik ini, Master Tengen bisa hidup selama yang dia mau. Namun, bukan berarti teknik ini merupakan teknik yang OP parah, imba abis, dan perlu di nerf. Karena seperti kata Uncle Ben di film Spider-Man, comes great responsibility, great power with. Yang artinya kekuatan OP pasti punya resiko. Dan di hal kekuatan Master Tengen, yang abadi hanyalah jiwanya, tidak dengan tubuhnya yang bisa menua. Karena itu, jiwa Master Tengen perlu pindah dari satu wadah tubuh manusia ke wadah yang lainnya. Dan wadah ini dipanggil dengan sebutan Star Plasma Vessel. Setelah hampir 1000 tahun berpindah-pindah wadah Star Plasma Vessel, pada tahun 2008 terjadilah sebuah tragedi yang menyebabkan Star Plasma Vessel pada saat itu, Riko Amanai, mati. Dan pada akhirnya, Master Tengen tidak bisa menemukan Star Plasma Vessel yang lain. By the way, untuk tragedinya akan kuceritakan secara lengkap di video yang lain. Jadi silahkan subscribe jika kalian tidak ingin ketinggalan. Sekarang, mari kita bahas wujud dari Master Tengen. Setelah berbagai upaya selama bertahun-tahun, Master Tengen tidak dapat menemukan wadah Star Plasma Vessel yang lain, menyebabkan wujud dari Master Tengen berevolusi hampir menyerupai kutukan. Dengan wujudnya sekarang, Master Tengen mengakui bahwa dia tidak dapat menganggap dirinya sebagai seorang individu, melainkan dirinya sudah tersebar hampir ke seluruh dunia. Sedangkan wujud kutukannya itu hanyalah salah satu dari dirinya. Dan mungkin karena hal itulah Master Tengen bisa mengetahui hal-hal yang terjadi di luar walaupun dirinya sedang berada di ruangan yang terisolir. Dan sekarang kita akan bahas pengetahuan dan pribadi dari Master Tengen. Setelah di chapter 145 dan 146 kita terus diperlihatkan banyak panel dari Master Tengen, bisa disimpulkan bahwa Master Tengen merupakan karakter yang memiliki wawasan yang paling luas di Jujutsu Kaisen. Hal itu bisa dibuktikan dengan pengetahuannya soal Kenjaku, Angel, backdoor dari Prison Realm, dan pengetahuan mengenai Dead Game. Bisa dibilang Master Tengen bisa mengetahui semua hal selama dia memiliki akses ke hal tersebut. Kenapa aku bilang begitu? Karena Master Tengen bilang bahwa dia tidak bisa mengetahui isi dari hati seseorang dan area yang dipasang perisai khusus untuk memblokirnya. Untuk kepribadiannya sendiri, Master Tengen merupakan pribadi yang sangat hati-hati dan senang membantu. Kepribadiannya yang hati-hati bisa dilihat dari bagaimana dia awalnya mencurigai rombongan Yuji dan kawan-kawan membawa Kenjaku bersama mereka. Dan untuk kepribadian yang sedang membantu bisa dilihat dari bagaimana dia membagikan semua informasi yang dia ketahui kepada rombongan Yuji dan kawan-kawan. Oke, sekian cerita pada kali ini. Maaf jika ada salah kata dan informasi yang kurang. Jika kalian tertarik dengan cerita lain yang akan saya bawakan, silahkan subscribe. Kalian juga bisa mendukung saya dengan cara traktir, yang linknya saya cantumkan di deskripsi. Selamat overthinking.